Halo, perkenalkan saya Dr. Fania Aramitasari. Saya dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik di Plastetik Klinik Cabang Bendungan Hilir. Oh, ini pertanyaannya sebenarnya mirip banget sama pertanyaan waktu kita mau masuk spesialisasi bedah plastik. Apa yang menginspirasi untuk jadi dokter bedah plastik? Sebenarnya mau jadi dokter bedah plastik itu awalnya ya pastinya sejak di pendidikan S1 ya, waktu koasisten, melihat kasus-kasus. Karena kalau kita pendidikan kedokteran tuh, kita akan melewati berbagai macam spesialisasi untuk mengenal apa saja sih yang dikerjakan di spesialisasi-spesialisasi tertentu. Nah, sebenarnya dari situ tuh, dari pendidikan koasisten, kita melihat apa yang dikerjakan bedah plastik dan kemudian tertarik untuk melanjutkan studi di bedah plastik. Jadi, dulu itu memulai bedah plastik, kalau saya tuh magang dulu di dokter senior bedah plastik. Beliau adalah salah satu pencipta teknik sumbing di Indonesia, Dr. Gentur Sujatmiko. Back in 2010-2011 gitu, saya mulai magang ke beliau selama 2 tahun. Di situ saya banyak belajar dan makin mencintai dunia bedah plastik. Karena di sana kami membuat yayasan, di mana yayasan itu adalah Gentur Cleft Foundation untuk membantu pasien-pasien sumbing. Dan pasien sumbing itu tuh benar-benar membuat menginspirasi sekali gitu, karena dengan tindakan yang hanya 45 menit sampai 1 jam, tapi benar-benar dapat merubah hidup anak tersebut gitu, yang tadinya sumbing. Kemudian kita juga melihat masa depannya akan lebih cerah gitu, mungkin nanti pada saat pekerjaannya juga mungkin akan jadi lebih baik setelah dioperasi gitu. Jadi itu membuat saya, wah, dengan tindakan yang sangat sederhana namun dampaknya itu impactful sekali untuk pasien sumbing tersebut. Kemudian kita mulai sekolah. Memang sekolah bedah itu pastinya semua dokter-dokter plastik udah tahu ya, sekolah bedah itu nggak mudah dalam arti dedikasi waktunya, kemudian juga kebersamaan bersama teman-teman bedah plastik yang lain. Jadi sebenarnya sesama bedah plastik itu pasti solid gitu, karena kita sekolahnya bareng, sekolahnya lama, bisa 5 tahun atau bahkan ada yang lebih. Nah, di situ kita juga jaga malam ya, kita tuh bisa nggak pulang gitu. Kalau kita jaga malam, kita pasti akan bermalam di rumah sakit untuk menangani kasus-kasus nggak cuma estetik, tapi rekonstruksi justru banyaknya. Ya, pengalaman itu berkesan tapi tidak untuk diulang karena capek banget, waktunya memang tersita banget. Tapi ya itu salah satu yang membuat kita tetap semangat menjadi dokter bedah plastik. Kalau kasus ya sebenarnya balik lagi ya, sebenarnya kasus yang menginspirasi saya pertama kali di bedah plastik itu adalah kasus sumbing, bibir terutama. Jadi waktu itu, bibir sumbing tuh macam-macam juga bentuknya gitu. Jadi ada yang mungkin cuman simple, kemudian ada yang dia komplit atau full gitu ya, sampai hidungnya itu terbelah juga. Waktu saya masih jadi dokter umum, itu ngelihat itu diperbaiki, dan kemudian kebetulan itu di tangan senior saya, guru saya, yang mengerjakannya itu sangat baik. Jadi saya melihat itu kayak, wow, kayak impactful banget ya, jadi bagus banget ya, dan bagaimana pasien merasa terbantu. Nah itu makanya sekarang di Plastetik Klinik juga kita rutin mengadakan bakti sosial sumbing, terutama untuk dewasa sih sebenarnya. Karena ternyata kalau udah dewasa itu tetap aja masih ada sedikit defek atau sedikit mungkin masih terlihat lah ya. Untuk hilang banget memang nggak mungkin gitu, tapi kadang-kadang hidungnya tuh masih miring gitu. Jadi masuknya ke estetik. Kadang-kadang estetik itu kan jadi bukan prioritas gitu. Kalau misalnya ya pastinya dong prioritasnya pasti yang masih terbelah bibirnya untuk diperbaiki. Nah kadang-kadang nih pasien estetik ini nih jadi tidak terjamah gitu. Jadi mungkin insurance juga nggak bisa cover gitu. Jadinya mau nggak mau memang kita harus memperhatikan, karena ternyata dengan diperbaiki estetiknya ini meningkatkan kualitas hidup pasien gitu. Saya mungkin ada cerita, ada pasien yang udah usia 40 tahun, dia belum menikah, mungkin karena dia nggak percaya diri terhadap tampilannya. Bibirnya sudah menyatu, tapi mungkin bentuknya masih kurang
baik, kurang enak dilihat gitu, hidungnya masih miring. Nah itu kita kerjakan di Plastik Klinik secara gratis. Oke, untuk psikologis ini penting banget di pasien bedah plastik, terutama estetik ya. Jadi memang konsultasi itu penting banget. Saya banyak belajar dari guru-guru dan senior-senior berbagai macam tipe pasien bedah plastik, yang menurut saya itu memang penting banget sesi konsultasi, karena saya sih terutama tuh pengen tahu gitu ya, apa sih sebenarnya latar belakang ingin melakukan bedah plastik gitu. Kadang-kadang bedah plastik yang ingin dilakukan atas dasar keinginan orang lain itu mungkin akan berbeda hasil dan tingkat kepuasannya dibanding itu memang keinginan dari diri sendiri gitu. Karena ya kita nggak akan pernah bisa gitu membuat orang lain puas gitu. Kita nggak akan pernah bisa membuat orang lain itu suka dengan penampilan kita. Nah sebenarnya untuk meminimalisir hal ini terjadi itu adalah pentingnya komunikasi. Jadi pentingnya ada attachment antara dokter dan pasien. Setidaknya untuk supaya nyambung gitu keinginan pasien dengan kemampuan dokter gitu. Ada juga kok banyak keinginan-keinginan pasien yang mungkin tidak mampu gitu. Saya merasa tidak mampu untuk mewujudkannya gitu. Nah ini mungkin saatnya saya untuk merujuk mungkin ke dokter yang saya pikir lebih mampu. Atau bisa juga pasien yang menurut saya ini kayaknya yang salah bukan tampilannya gitu, tapi mungkin psikologisnya gitu. Ada kondisi yang namanya body dysmorphic disorder gitu. Jadi memang pasiennya tuh merasa nggak puas aja sama diri, padahal kalau dilihat ini udah bagus banget, udah cantik banget, udah proporsi banget. Nah itu memang saatnya dokter bedah plastik harus bisa bilang tidak gitu. Jadi nggak semua ya tindakan bedah plastik itu diiyakan oleh dokter bedah plastiknya. Nah, sekarang bedah plastik nih udah mulai common nih di Indonesia. Mungkin dulu yang masih pada tabu-tabu, sekarang tuh bedah plastik udah menjadi biasa gitu. Saya juga terus terang banyak sekali campaign tentang bedah plastik, bahwa bedah plastik it's not all about aesthetic gitu. Bedah plastik itu diharapkan juga bisa membantu atau meningkatkan fungsi dari kesehatan pasien tersebut gitu. Secara fungsi tuh membaik juga. Nah, pasien saya sendiri sih sebenarnya lebih banyak pasien yang ya ibu-ibu biasa aja gitu. Memang paling banyak perempuan ya, laki-laki jumlah persentasinya lebih sedikit. Dan perempuan itu juga nggak sedikit yang memang ya ibu-ibu biasa aja gitu, bukan artis, bukan sosialita, atau bukan orang yang model gitu yang memang dituntut untuk berpenampilan baik gitu. Karena ternyata akhirnya bedah plastik itu ya itu kembali lagi untuk diri sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidup, juga untuk ya membuat diri sendiri happy. Meningkatkan kualitas hidup nomor 1. Jadi esensi bedah plastik untuk merubah, ya mungkin memang iya ada perubahan, tapi sebenarnya banyak sekali tindakan bedah plastik yang mengembalikan fungsi atau mengembalikan bentuk seperti semula. Contohnya pada operasi-operasi yang hubungannya dengan anti-aging, yang tadinya kulit matanya muda kemudian jadi turun, nah itu diperbaiki. Bahkan di body ya, payudaranya turun karena menyusui, kemudian dikembalikan ke posisi semula. Kemudian perut misalnya bergelambir, kemudian ototnya meregang, itu juga bisa diperbaiki dengan tindakan kamitak misalnya. Jadi banyak sekali tindakan bedah plastik estetik yang fungsinya itu juga berperan gitu, atau ada manfaat untuk mengembalikan fungsi. Termasuk vaginoplasti nih atau intimate gitu ya. Jadi ototnya udah meregang, kemudian kencangkan lagi ototnya gitu. Jadi fungsinya tidak hanya untuk fungsi seksual sebenarnya, tapi untuk kesehatan juga, untuk mencegah kondisi yang kita sebut dengan inkontinensia urin atau sulit menahan buang air kecil nanti di masa tua. Jadi makna bedah plastik menurut saya kembali lagi itu harus didasari atas keinginan sendiri. Jadi pasiennya harus mau. Kemudian yaitu tujuannya untuk nomor 1 untuk diri sendiri. Dan pasien itu penting banget untuk konsultasi, untuk tahu ya, untuk tahu itu tindakannya apa, harus jelas dari dokternya resikonya apa, do's and don'ts-nya apa. Ya kembali lagi, fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup.
Saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua pasien-pasien saya yang mayoritas baik-baik semua, yang mayoritas tuh ya ada hubungan kedekatan lah pastinya karena kita sering ketemu pas kontrol, yang sudah mempercayakan tindakannya ke saya dan ke Plastetik Klinik gitu. Mudah-mudahan kami sebagai dokter-dokter Plastetik Klinik berharap pasti nggak ada dokter yang mau membuat pasiennya tuh nggak happy gitu. Kita juga sedih loh kalau pasiennya itu nggak happy gitu. Pasti semua tujuannya ingin meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Ya mudah-mudahan kami terus diberikan kemudahan untuk tetap bisa menangani pasien-pasien plastetik untuk bisa mewujudkan keinginannya sesuai dengan harapan dan tentunya meningkatkan kualitas hidup. Happy anniversary yang kelima untuk Plastetik Klinik. Saya udah menemani dari awal di Plastetik Klinik dan senang banget melihat Plastetik Klinik sekarang berkembang banget, memiliki keluarga yang tambah besar, kemudian mudah-mudahan bisa terus memberikan manfaat untuk pasien, masyarakat sekitar, untuk teman-teman di sekitar, semuanya. Semoga Plastetik Klinik makin sukses, makin bikin betah semuanya yang ada di sini, dan tentunya makin bisa sesuai dengan tagline-nya meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Plastetik Klinik, enhance your quality of life.